Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan makalah P versus NP problem pada bagian kedua. Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Studi Perkembangan Matematika yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Hardi Suyitno dan Bapak Dr. Isnarto. Saya, Andi Safarudin Nur, akan mencoba memaparkan makalah ini pada bagian kedua. Berdasarkan pemaparan sebelumnya tentang P dan NP problem, hubungan P dengan NP problem menurut para ahli ini dapat dilihat pada hasil penelitian MAMTA pada tahun 2014. Dari 100 ahli, 61 ahli berpikir bahwa P tidak sama dengan NP problem. Kemudian 9 ahli berpendapat P sama dengan NP problem. Kemudian 4 ahli berpikir bahwa P dan NP saling bebas, sementara belum ada sistem aksioma tertentu yang disebutkan. Selanjutnya, 3 ahli menyatakan bahwa P dan NP tidak terlepas dari aritmatika rekursif primitif, sedangkan 1 ahli mengatakan tergantung pada model dan 20 ahli tidak memberikan pendapat. Berdasarkan sejarahnya, pada tahun 1936, Alonzo Kurz dan Alan Turing memperoleh penghargaan hadiah Nobel. Ini disebabkan karena tesis atau teori tentang Turing yang mengkaitkan antara fungsi bilangan bulat positif yang dapat dihitung secara efektif jika bersifat rekursif. Artinya, menurut Alan Turing, suatu bilangan dapat dengan mudah diketahui apabila memiliki fungsi pembangkit. Ini sejalan dengan pernyataan Kurz apabila permasalahan dibatasi pada fungsi bilangan bulat positif, sehingga dikenal istilah tesis Kurz-Turing, yang kemudian kita tahu bahwa setelah itu ada mesin Turing yang dijadikan sebagai alat komputasi, mesin deterministik pertama sebelum lahirnya komputer. Selanjutnya pada tahun 1966 ada sebuah penghargaan yang menggunakan nama dari Alan Turing dan diberikan setiap tahun oleh Association for Computing Machinery untuk para teknisi atau kontributor teori kepada komunitas komputasi. Pembahasan P versus NP pertama kali dibahas pada tahun 1950-an dalam surat yang dikirim oleh John Ford Business Jr. ke National Security Agency pada tanggal 20 Maret 1956. Kemudian makalah dari Alan Hogan tahun 1965 berjudul Kesulitan Komputasi Intrinsik Fungsik adalah salah satu yang paling awal menyebutkan konsep kompleksitas kelas P yang terdiri dari masalah keputusan dalam waktu polinomial. Hogan berteori bahwa kelas kompleksitas ini adalah cara yang baik untuk menggambarkan sekumpulan masalah yang layak dihitung. Masalah apapun yang tidak dapat dimuat dalam P adalah tidak layak. Tetapi jika masalah dunia nyata dapat diselesaikan dengan algoritma yang ada di P, umumnya algoritma semacam itu pada akhirnya akan ditemukan. Pada tahun 1971, Stephen Cook menerbitkan makalah yang berjudul Prosedur Pembuktian Teorema Kompleksitas. Gagasan tentang polinomial waktu dan NP lengkap ini pertama kali diupayakan pembuktiannya oleh Stephen Cook pada tahun 1971 dengan menunjukkan bahwa masalah Boolean adalah NP lengkap. Teorema ini dibuktikan secara independen oleh Leonid Levin, dan dengan demikian teorema
yang kita kenal yaitu teori Markov-Levin yang menjelaskan tentang NP lengkap ini. Selanjutnya, Levin dianugerahi penghargaan Knuth pada tahun 2012 karena penemuannya tentang kelengkapan NP dan pengembangan kompleksitas average case. Pada tahun 1972, Richard Karp mengambil ide ini dengan lompatan ke depan dengan sebuah artikel berjudul Redusibilitas di antara masalah kombinatorial. Jadi setelah Stephen Cook, Richard Karp menggunakan suatu cara untuk mencoba membuktikan bagian-bagian dari NP lengkap ini. Kemudian Richard Karp menerima penghargaan Turing pada tahun 1985 untuk kontribusinya yang berkelanjutan dalam teori algoritma. Namun dalam hal ini belum ada satupun yang dapat membuktikan NP lengkap ataupun NP dan P problem hubungannya seperti apa. Kemudian pada Agustus 2010, Vinay Diolalekar yang bekerja pada HP atau Hewlett Packard di Palo Alto, California, berupaya untuk memecahkan teka-teki P versus NP dalam satu langkah yang dapat mengubah penggunaan komputer oleh manusia. Namun pembuktian yang diajukannya tidak memperoleh dukungan yang memadai dari para ahli, sehingga hubungan antara P dan NP problem tetap menjadi sebuah misteri dalam matematika sampai saat ini. Jadi kesimpulan sementara yang diperoleh jelas bahwa setiap masalah dalam P juga ada di dalam NP. Ketepatan algoritma menghasilkan solusi secara otomatis mengesahkan solusi itu. Akan tetapi kita tidak yakin dengan yang sebaliknya. Semua teknik pembuktian yang dikenal masing-masing diketahui tidak cukup untuk membuktikan bahwa P tidak sama dengan NP. Jadi dalam hal ini ada hubungan yang menarik, yaitu para ahli meyakini bahwa setiap masalah dalam P ada di dalam NP. Artinya segala sesuatu yang dapat dihitung dalam polinomial waktu itu berada di dalam ruang lingkup non-deterministik polinomial waktu. Namun untuk menyatakan hal yang sebaliknya atau menerangkan hal-hal yang lain dari P dan NP ini, para ahli belum memiliki suatu argumen yang cukup kuat bahwa apakah benar P tidak sama dengan NP. Oleh karena itu, para ahli mencoba menyusun teori kompleksitas kelas P. Pertama yaitu tentang definisi pertama, bahwa kelas P terdiri dari semua masalah komputasi A yang ada pada polinomial P dan mesin Turing yang mengambil input X dengan panjang N dan menentukan apakah X dalam A dalam waktu oleh fungsi P memetakan N. Jadi artinya suatu masalah kelas P itu merupakan masalah komputasi A yang dapat diselesaikan oleh sebuah mesin perhitungan. Dengan kata lain, masalah P ini merupakan sebuah fungsi rekursif yang dapat diselesaikan dalam polinomial waktu. Jelas bahwa tidak benar semua masalah dalam kelas P mudah dihitung. Ini dapat menjelaskan bahwa tidak semua permasalahan di kelas P dapat dihitung, tetapi hasilnya jelas kita dapat peroleh. Yang menjelas bahwa kita memiliki sebuah fungsi yang dapat membantu kita menuju kepada pemecah masalah. Nilai definisi terletak pada fakta bahwa terdapat alasan untuk mempertimbangkan masalah yang tidak terletak pada P menjadi sulit untuk dihitung. Ini pula kemudian yang
Ini pula yang kemudian memunculkan teori kompleksitas kelas kompleks. Untuk definisi 2, misalkan C menjadi kelas masalah komputasi. Satu set A sulit untuk C jika B adalah waktu polinomial dapat direduksi menjadi A untuk setiap himpunan B anggota C. Kemudian definisi 3, misalkan C menjadi kelas masalah komputasi. Satu set A lengkap untuk C jika A sulit untuk C dan A anggota dari C. Kita memandang pada persoalan yang lain, yaitu pada permainan catur. Ini merupakan sebuah permasalahan yang lengkap untuk EXP, sebuah kelas kompleksitas di luar dari P. Artinya, dalam permainan catur kita bisa memberikan sebuah alternatif pemecahan masalah untuk memenangkan pertandingan catur. Namun permasalahannya adalah kita tidak dapat memeriksa dengan cepat apakah metode yang diberikan itu sudah benar-benar yang paling cepat dapat kita gunakan atau tidak. Ini berbeda dengan masalah pada kelas P, di mana solusi dapat kita peroleh dan dapat kita analisa kebenaran jawaban tersebut dari solusinya. Tetapi pada permasalahan EXP, pada permainan catur ini, kita tidak dapat dengan mudah untuk mengetahui apakah jawaban atau solusi dari permainan catur yang telah kita menangkan itu merupakan strategi paling efektif yang dapat digunakan dalam permainan tersebut. Oleh karena itu, jika permainan catur dipecahkan dalam waktu kurang dari 2 pangkat n pangkat 1/k, di sini kita melihat ada sebuah persoalan eksponensial. Reduksi dari B akan menghasilkan suatu algoritma untuk A yang berjalan terlalu cepat, sehingga melanggar batas bawah A. Oleh karena itu, pada persoalan permainan catur, ini tidak dapat dikelompokkan pada kelas P, sehingga muncul kelas kompleksitas yang baru yang kita namakan EXP. Kemudian teori kompleksitas kelas NP, di sini definisi 4. NP kelas terdiri dari semua masalah komputasi A yang ada polinomial P dan mesin non-deterministik berjalan dalam waktu P memetakan N pada input dengan panjang N yang menerima input X jika dan hanya jika X anggota dari A. Ini memberikan arti bahwa sebuah masalah komputasi yang ada pada polinomial P namun tidak dapat diselesaikan menggunakan mesin deterministik. Artinya kita tidak memiliki suatu rekursif untuk memecahkan masalah komputasi A ini. Sehingga input atau waktu yang diperlukan menjadi kita tidak dapat menentukan secara polinomial waktu. Beberapa dari masalah NP lengkap yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun peneliti tentang hal ini, beberapa di antaranya Cook, Sharma, dan Witcherson. Misalnya SAT, yaitu kumpulan formula boolean yang memiliki tugas yang memuaskan. Kemudian clicky, yaitu himpunan pasangan berurut GK, di mana G adalah grafik yang ada pada himpunan bagian dari simpul K, semua yang terhubung satu sama lain. Kemudian tricolorability, yaitu himpunan grafik G yang simpulnya dapat diwarnai merah, hijau, dan biru sedemikian rupa sehingga tidak ada ujung yang memiliki titik akhir dengan warna yang sama. Ini merupakan contoh-contoh masalah dari NP lengkap yang dikembangkan oleh banyak peneliti. Namun dalam hal ini kita belum memiliki suatu bukti yang diterima secara luas oleh para ahli matematika tentang hubungan P dan NP ini. Sehingga inklusi yang dapat dibangun
oleh Allender pada tahun 2009 adalah kelas kompleksitas P merupakan subset dari kelas kompleksitas NP, kemudian subset dari kelas kompleksitas P space, kemudian kelas kompleksitas XP. Dalam hal ini ada hal yang cukup aneh tentang model perhitungan non-deterministik, yaitu adanya suatu kelas kompleksitas yang mana P tidak atau belum tentu berada dalam subset NP, melainkan terdapat satu himpunan kelas kompleksitas yang lain yang dinamakan sebagai co-NP. Ini terjadi pada contoh kasus pada masalah SAT, yaitu pada himpunan boolean. Sehingga ini memunculkan sebuah ide baru tentang kelas kompleksitas B merupakan subset dari irisan kelas NP dengan co-NP. Kemudian mengapa harus mempelajari P versus NP ini? Paling tidak jawabannya bisa dilihat pada bidang kriptografi atau penyandian. Pada bidang perbankan atau pada bidang perekonomian diketahui bahwa ada bidang penyandian atau kriptografi yang menggunakan fungsi satu arah. Dalam hal ini, apa yang terjadi jika P sama dengan NP problem atau dapat dibuktikan bahwa ternyata kelas P itu sama dengan kelas NP, maka yang terjadi adalah kriptografi akan runtuh sebagai suatu sistem. Atau dengan kata lain, kode atau penyandian di bank maupun internet ataupun hal-hal yang terkait dengan kriptografi akan runtuh, sehingga setiap orang yang menggunakan kata sandi tidak akan lagi aman dengan kata sandi tersebut, karena akan dapat dengan mudah dipecahkan melalui suatu algoritma tertentu, sehingga inversinya memerlukan waktu untuk nilai yang sangat besar. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengatakan jika misalnya dapat dibuktikan P sama dengan NP, berarti tidak ada lagi masalah yang tidak akan dipecahkan oleh mesin komputer atau peradaban manusia, dan ini tentu akan menyebabkan beberapa masalah dalam berbagai bidang. Jadi kriptografi yang kita ketahui memiliki fungsi satu arah, jika kita tidak mengasumsikan P tidak sama dengan NP, tetapi P tidak sama dengan NP irisan co-NP, maka ini tampak menjadi lebih kuat. Artinya dalam hal ini kelas P meskipun tidak sama dengan NP, tetapi ada kelas kompleksitas lain yang beririsan dengan NP sehingga tidak sama dengan P. Karena dalam hal kelas kompleksitas NP itu masih memuat kelas P, di mana terdapat masalah di kelas P yang tidak mudah dihitung, meskipun pada akhirnya dapat dihitung oleh mesin deterministik seperti komputer. Beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam P versus NP, yaitu pertama, sirkuit kecil dan hierarki polinomial, kemudian bukti interaktif dan bukti yang dapat diperiksa secara probabilitas, kemudian kesulitan aproksimasi, kemudian hubungan antara AM dan NP, kemudian average case complexity, kemudian time space trade-offs, dan conjecture isomorfisme. Ini beberapa bidang-bidang yang telah diteliti oleh para ahli di bidang komputasi. Kesimpulan,
Pembuktian masalah P versus NP belum memperoleh titik yang dapat disepakati oleh para ahli. Meskipun sebagian besar berasumsi bahwa P tidak sama dengan NP, kemudian penemuan bukti masalah P versus NP merupakan suatu langkah terpenting di masa yang akan datang, di mana seluruh masalah non-deterministik polinomial waktu dapat terpecahkan dengan algoritma tertentu. Bukti masalah P versus NP memerlukan lompatan revolusioner dengan meninggalkan teknik tradisional melampaui jangkauan ruang dan waktu. Dan yang terakhir adalah upaya untuk mengkonstruksi teori kompleksitas semakin menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang yang mungkin suatu saat akan mampu memecahkan teka-teki masalah versus NP. Demikianlah presentasi dari kami. Kami mohon kritik dan saran dari Bapak Prof. Hardi dan Bapak Dr. Isnarto serta teman-teman sekalian. Demikian yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.